Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. A. Konsep gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Yang pertama, gerak lurus. Gerak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal, atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Rumus kelajuan atau secara sistematis, di sini ada V sama dengan S dibagi dengan T. Contoh, tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Di sini ada penyelesaiannya, dilihat. V sama dengan S dibagi dengan T. Tinggal dimasukkan. V sama dengan 30 dibagi dengan 6. V sama dengan 5. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. V sama dengan delta S dibagi dengan T. Percepatan dapat dirumuskan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, dengan delta V sama dengan Vt diambil dengan V0. Contohnya, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan. Dilihat penyelesaiannya. Kita cari dulu V0-nya, yaitu sama dengan 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Vt sama dengan 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Delta T sama dengan 5 sekon. A sama dengan delta V diambil dengan delta T. Kita tinggal masukkan sama dengan 20 diambil 0 dibagi dengan 5. Sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kedua, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat dibedakan menjadi dua bagian. A. Gaya sentuh, contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. B. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Ketiga, hukum Newton. A. Hukum Newton 1. Contoh, saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan mendorong ke depan karena badan ingin mempertahankan gerakannya ke depan. B. Hukum 2 Newton. Perbandingan terbalik dengan masanya dapat dirumuskan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Contoh, saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama, hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari. Dan massa perbandingan terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah. Atau di sini ditulis F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.